You are now tuned in to the one and the only J-Hope. You killing it, girl. You killing it, girl. 10 out of 10, oh you killing it, girl. Baddies at your friends, oh you killing it, girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya. Di video ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Sebelum masuk ke karakteristiknya, kita harus tahu dulu apa sih itu PTK. Nah, teman-teman sekalian, apakah sudah pada tahu apa itu PTK? PTK atau penelitian tindakan kelas adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru atau pendidik secara langsung di kelas tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kenapa sih PTK muncul? Nah, jadi PTK muncul karena adanya masalah nyata di kelas. Contohnya seperti ada siswa yang kurang aktif, siswa yang menurut, atau metode yang dipakai ternyata tidak efektif. Karakteristik dari PTK? Karakteristik dari PTK ada 6, yaitu yang pertama bersifat reflektif. PTK dimulai dari kepercayaan guru terhadap suatu masalah. Contohnya seperti guru merenung dan berpikir, ada nggak masalah yang nggak beres di kelas? Ada nggak yang harus diperbaiki? Nah, jadi refleksi ini muncul ide untuk tindakan. Nah, karakter yang kedua adalah bersiklus dan berulang. PTK dilakukan dalam bentuk bersiklus. Bersiklus itu apa sih? Bersiklus itu seperti proses perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kalau tindakan pertama berhasil, bisa dilanjut dengan siklus kedua, bahkan ketiga, sampai dengan ditemukan solusi terbaik. Karakteristik yang ketiga adalah partisipatif. PTK dilakukan langsung oleh guru itu sendiri, bukan orang luar. Kenapa? Kenapa nggak orang luar aja? Karena yang paling memahami dinamika dan kebutuhan itu ya pasti guru sendiri. Tidak mungkin orang lain mengerti siklus-siklus di dalam kelas itu. Karakteristik dari PTK yang keempat adalah kontekstual, di mana masalah yang diangkat dari penelitian tindakan kelas adalah masalah nyata yang spesifik yang terjadi di kelas tertentu, bukan masalah umum yang bersifat teoritis. Jadi, hasil yang didapat benar-benar sesuai dengan kondisi kelas. Karakteristik yang kelima adalah bertujuan untuk perbedaan. PTK dilakukan bukan hanya untuk meneliti, tapi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Seperti kita tahu, tujuan jelas dari PTK adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar lebih efektif dan menyenangkan. Karakteristik dari PTK yang terakhir atau yang keenam adalah bisa bersifat kolaboratif. Meskipun PTK atau penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru, tapi bisa juga melibatkan pihak lain seperti guru mata pelajaran lain, kepala sekolah, atau bahkan dosen pembimbing. Kenapa sih kita melibatkan guru-guru lain juga? Tujuannya agar dapat memasukkan lebih luas dan hasil yang lebih maksimal. Jadi kita melibatkan guru lain itu supaya kita mendapatkan hasil maksimal dari masalah yang kita hadapi. Oke, sampai situ pembelajaran kita tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, jadi inti dari materi kita hari ini adalah yang pertama, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah jenis penelitian yang sangat praktis, nyata, dan langsung menyentuh kebutuhan pembelajaran. Kenapa? Karena
karena dilakukan oleh guru sendiri di dalam kelas guru itu sendiri dan dengan tujuan untuk perbaikan. Yang kedua, dengan memahami karakteristik tenaga kelas, kita bisa menjadi pendidik yang lebih peka, reflektif, dan terus berkembang sesuai kebutuhan siswa. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.